yang hiburkan dan hapuskan air mataku. Firman pengajaranmu yang selalu ku rindu, yang memberikan harapan dan kekuatan baru. Ku tak sanggup hidup tanpa firman-Mu yang mengalir bagai air dan dahagaku, yang bersinar bagai surya hangatkan tubuhku, yang tajam bagai pedang menikam salahku. Ku tak sanggup hidup tanpa firman-Mu yang hiburkan dan hapuskan air mataku. Firman pengajaran-Mu yang selalu ku rindu, yang memberikan harapan dan kekuatan baru. Berfirmanlah, ku buka hatiku sekarang. Percayaku memandang Dia yang cintaku, Dia jamah hidupku dan selamatkanku. Iman percayaku, kuatkanlah, tetap teguh, berdiri tak goyah, memandang atas korban-Mu, dari atas Kalvari mengalir deras kasih-Mu, membasuh semua dosa dan salahku. Maka percayaku,
Haleluya, terpuji nama Tuhan. Keluarga Sion, Shalom yang ada di gereja. Juga Shalom saudara kami yang ada di rumah ataupun pemirsa yang lain yang sedang melaksanakan atau menikmati mengikuti ibadah PA pada saat ini. Puji syukur kita masih bisa menikmati kasih karunia Tuhan hingga saat ini. Marilah kita menempatkan waktu yang ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita pujikan. Lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar Tuhan kasih setiamu kepada kami, yang selalu nyata di setiap kehidupan kami. Haleluya. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kami jangan berdiri, kita pujikan sambil berdiri. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala
kesucian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran Selamanya. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran Selamanya. Dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran selamanya. Terpujilah namamu ya Bapa, ya Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih atas segala karunia dan kasih sayang-Mu yang masih kami nikmati, yang masih bisa dirasakan oleh keluarga Sion, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah. Haleluya. Ini semuanya adalah kemurahan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah pada saat sore malam ini, ibadah pendalaman Alkitab dari pertengahan hingga akhir Tuhan. Kuserahkan di dalam kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu. Tak lupa juga kami menyerahkan Tuhan semua yang terlibat di Tuhan. Baik bagian syuting video, bagian musik, ataupun juga bagian singer Tuhan. Semuanya Tuhan. Semata-mata hanya untuk ucapan terima kasih kami atas segala kebaikan-Mu yang telah kami rasakan hingga saat ini. Ya Bapak, mungkin di saat ini masih ada keluarga Sion yang masih berada di perjalanan Tuhan. Kami pun menyerahkan entar rekan-rekan kami, saudara kami ke tempat ini. Bila bisa kami menikmati kasih karunia-Mu, kasih firman-Mu yang sangat berharga di dalam kehidupan kami.
Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Saat sore ini mari kita baca satu ayat di Mazmur pasal 108. Yang di rumah bisa mempersiapkan diri Alkitabnya. Mazmur 108. Kita baca ayat yang ke-6. Yang ada di gereja kami undang berdiri, kita baca sambil diri. Mazmur 108 ayat yang ke-6. Silakan ditemukan. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Amin. Terpuji nama Tuhan. Satu ayat sore ini bila menjadikan satu kekuatan bagi kita, menjadikan semangat kita, bila kita selalu berserah pada Tuhan Yesus yang menguasai semua kehidupan kita, apapun yang terjadi. Bila kita selalu menyerahkan diri, bila kita merendahkan di bawah kakinya, biarlah kuasa Roh Allah yang bekerja. Apapun yang terjadi itu, mari kita imani apa yang disampaikan oleh firman-firman ini, karena firman itu adalah hidup. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan pujian kita. Hatiku percaya bila Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Mari kami yang berdiri yang ada di gereja, kita berikan sambil berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota
Haleluya, terpuji nama Tuhan. Tetap semangat. Haleluya. Biarlah kita ya sekali lagi apapun yang terjadi, tetap biarlah hati kita selalu bersyukur dan berserah. Karena hanya Roh Allah, Roh Kudus yang selalu membimbing kita. Terpuji nama Tuhan. Ayat kalau hanya dibaca ya, tanpa didengarkan, tanpa dinikmati, tanpa diserahkan ya hanya bacaan saja. Tetapi biarlah kita selalu menikmati, kita selalu berserah. Maka Roh Allah nanti akan menyusun rencana-rencana yang indah bagi kita. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Bila kita selalu bersorak-sorai hai umat Tuhan, kita menguduskan namanya, nama Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Kita pujikan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Hanya bagi Dia yang berkuasa dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Ini sudah bulan Desember. Nanti kita rayakan kelahirannya pada tanggal 25. Bila kita selalu senantiasa bersukacita atas kasih karunia-Nya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Nya menjadikan suatu kekuatan dalam kehidupan kita, menjadikan suatu terang bagi jalan kita, karena Dialah hanya terang juga. Terang hanya ada pada Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, tunaikan sembahku
berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Mari kami undang berdiri. Kita pujikan dulu berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu, sehingga menjadikan kami jadi suatu ciptaan yang baru, suatu ciptaan yang menanggalkan kehidupan kami yang lama untuk bisa menerima pembaharuan oleh firman-Mu menjadi kehidupan yang baru. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Hingga saat ini Engkau masih menyertai dan mengasihi kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Segala puji hormat hanya bagi Kristus kepala, mempelai pria surga. Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan, ya, haleluya, puji nama Tuhan, keluarga Sion. Betapa kita sangat mengucapkan syukur ya, oleh karena murahan, kebaikan Tuhan, anugerahnya, dan kita sudah sangat berbahagia ya, sejak awal wabah itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan sampai sekarang pun kita boleh beribadah dengan sukacita meskipun harus tetap terbagi dua antara yang offline dan online. Ya memang begini keadaannya, sampai nanti pun juga kalau kita mau nanti ibadah Natal, ya tetap harus dengan protokol kesehatan, karena sudah merupakan anjuran pemerintah tetap untuk mentaati, tapi tidak mengurangi esensi Natal, tidak mengurangi makna Natal, bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kehidupan kita, dan itu kita bersyukur, bersukacita. Jadi jangan kehilangan sukacita saat nanti Natal kok berbeda dengan tahun sebelumnya, ya memang harus berbeda. Sekali-sekali tampil beda, ya. Hari ini beda, nanti tahun depan ya kembali ke awal mula lagi, tidak apa-apa. Ya, jadi ya namanya hidup kan ada ini ya. Kadang sukacita, karena sedikit mengurangi sukacita, tidak masalah. Yang penting jangan sampai rasa syukur kita hilang. Karena justru di saat seperti ini Tuhan itu menyatakan kuasanya loh. Karena Paulus katakan bahwa dalam kelemahanku lah kuasamu menjadi sempurna. Jadi dengan keadaan wabah corona ini, justru Allah mau menunjukkan kuasanya. Apa kuasanya? Dia sanggup memelihara kehidupan kita. Tanpa kita sadari, ini Allah menunjukkan kuasanya loh. Bahwa aku sanggup melihara kamu. Kalau kamu setia kepadaku dan mau taat serta dengar-dengaran dan tetap mau beribadah kepadaku. Allah pun memerintahkan kepada bangsa Israel bahwa di padang gurun pun harus tetap beribadah. Nah kita pun juga saat ini keluarga Sion tetap harus beribadah apapun keadaannya. Mari kita beribadah dengan sukacita, dengan bersorak-sorai, karena Allah itu tetap baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya. Dan kita pun juga terus diberikan berkat firman. Ini Allah bukannya tidak ada maksud apa-apa. Allah punya suatu maksud tersembunyi yang sungguh besar maknanya untuk kita. Dan akhirnya maksud Allah disampaikan, bahwa kita diangkat dari kegelapan kepada terang, itu Allah punya rencana. Allah mau kita menjadi saksinya. Justru di saat-saat kondisi seperti ini, mari kita muncul juga menjadi saksinya Kristus. Kita tunjukkan bahwa kita ini umat Allah yang berbeda. Tunjukkan bahwa kita ini anak-anak Allah yang berbeda. Di saat yang lain gelisah, kebingungan, tapi kita tetap tenang. Karena apa tenang? Tuhan memelihara kehidupan kita. Ya masalah pemeliharaan besar kecilnya ya tidak sama, karena setiap manusia itu Tuhan tahu ukurannya masing-masing. Tapi satu hal, Tuhan tetap memelihara. Jadi tetaplah kita bersyukur. Dan jadilah saksi Kristus. Kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Dengan kita menjadi kesaksian, itu juga sama saja kita menjadi pembawa kabar baik. Karena kabar baik itu adalah suatu kabar yang diberitakan untuk kebaikan. Jadi kita ini diberi tugas oleh Allah untuk menjadi pembawa kabar baik. Bukan hanya para nabi, bukan hanya para rasul. Kita di akhir zaman ini juga harus menjadi pembawa kabar baik. Tugas kita. Jadi, keluarga Sion, dimanapun kita berada, mari berusaha belajar, jadilah pembawa kabar yang baik. Jangan kabar yang tidak baik. Bersyukur mulai malam hari ini kita akan terus belajar tentang pembawa kabar baik. Nanti setiap hari Kamis dan Minggu kita akan belajar ini sampai nanti Natal. Dan khusus Sabtu nanti khotbahnya temanya beda. Jadi nanti hari Kamis dan Minggu terus akan kita belajar tentang pembawa kabar baik. Yesaya 40 ayat 9. Silakan berdiri yang sudah mendapatkan ayat ini. Terus doakan untuk firman pengajaran
doakan saya juga keluarga Sion untuk bisa menyampaikan berkat firman ini karena sangat agung rahasia firman Tuhan untuk kita semuanya dalam Yesaya 40 ayat 9 ya, kita akan baca bersama-sama untuk kita ketahui apa maknanya dan juga apa kehendak Tuhan malam hari ini dalam kehidupan kita. 1, 2, 3. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Amin. Ya. Ada lagi ya? Oh ya, 1, 2, 3. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat ini Allahmu. Ya, ini saking senengnya ya, sampai terpotong ya. Sukacita selalu ya. Ya, luput ya. Padahal kuncinya di situ kan. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Jika kita mencermati ayat ini, hai Sion. Ya, bukannya terus kebetulan, tidak. Tapi yang namanya Sion itu harus membawa kabar baik. Di keluarga Sion harus menjadi pembawa kabar. Keluarga Sion harus menjadi pembawa kabar. Nah, ini dia tugas kita ya. Membawa kabar baik di keluarga, di tempat bekerja, di kelompok yang mana kita ikuti, atau di tempat studi kita masing-masing, terserah dimanapun berada, bawalah kabar yang baik. Jangan kabar hoax atau kabar bohong, itu bukan ajaran Yesus. Jadilah pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi, ya supaya bisa memancarkan suara. Ada keberanian untuk naik ke gunung tinggi supaya suara kita terdengar keras. Ya. Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkan suaramu. Ya memang kalau menyampaikan kabar kan butuh suara. Dan masalah pembawa kabar baik ini bukan hanya masalah suara, voice, tidak. Juga masalah sikap hidup kita, tunjukkan kita ini sudah lahir baru. Ada kebaikan. Jadi istilah pembawa kabar baik ini lebih luas lagi, bukan hanya menyampaikan berita kebaikan, tapi juga sikap hidup kita harus menunjukkan kebaikan. Namanya membawa kabar baik kan, orang melihat kita pun kadang-kadang percaya dengan sikap kita daripada pembicaraan kita. Ada juga yang seperti itu. Karena itu tugas kita adalah sampaikan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Jadilah pembawa kabar baik. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Jadi kita menjadi kesaksian, itu loh Allahku, itu Allahmu. Dan kita sebagai anak-anak Allah. Status kita ini sebagai anak-anak Allah tunjukkan, buktikan. Enggak cuma slogan saja, oh aku anak-anak Allah, tidak. Enggak hanya kata-kata saja, tapi tunjukkan. Suarakan berita yang baik. Akhir-akhir ini banyak berita yang saling ya, orang ini muncul berita begini, orang ini muncul berita gini, ditanggapi rame, di sini enggak setuju rame. Wah, kalau memperhatikan di media sosial itu berita-berita bersimpang siur, saling serang. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan terpengaruh oleh berita-berita seperti itu. Ya, tetap waspada, boleh baca berita, tetap harus difilter, disaring, karena kadang-kadang beritanya enggak benar. Juga untuk berita-berita yang masuk ke WA kita masing-masing, baik japri ataupun grup, jangan mudah untuk meneruskan kepada saudara kita atau sesama kita atau orang lain. Kalau seandainya menerima terusan dari teman-teman, berita panjang ternyata hoax, jadi waspada. Itu bukan pembawa kabar baik. Kalau berita yang kita terima, kita teruskan kepada teman kita, ternyata itu hoax, itu berita bohong, sama saja kita menyampaikan berita yang tidak baik. Itu bukan kehendak Tuhan. Jadi ternyata nubuatan pembawa kabar baik ini berlaku hingga sekarang. Sudah saya sampaikan bahwa dalam perjanjian lama itu banyak nubuatan-nubuatan yang tahap demi tahap digenapi. Mulai dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya pasti akan digenapi. Masalah kabar baik, coba perhatikan sekarang ini. Ya. Makanya harus waspada. Ya paling enak, paling aman, jadilah pembawa kabar baik. Aman sudah jadi berkat,
dan orang yang mendengarkan juga bisa senang, ya jadilah pembawa kabar baik. Kabar baik itu kabar sukacita. Ya toh? Jadi, dan setiap orang yang dengar kabar sukacita pasti ya senang juga sih. Orang pasti senang dengan kabar yang baik. Keluarga Sion kalau dengar kabar baik senang nggak ya? Pak, di WA, gaji Anda naik. Nah, ini saya contoh saja ya. Contoh saja. Di WA dari bank, cair. Waduh. Kalau sing banter ya, amin. Seneng toh? Loh kita saja loh terima kabar yang baik itu seneng. Loh mengapa kita nggak memberitakan kabar yang baik juga kepada yang lain? Berarti kalau kita seneng, pasti orang lain juga seneng. Makanya beritakan kabar yang baik. Kisah Rasul 13 ayat 32, kita baca dulu. Ya. Kisah Rasul 13 ayat 32 ya. Kisah Rasul 13 ya. Ayat 32. Kita baca bersama-sama ya. Saya ulangi, Kisah Rasul 13 ayat 32 ya. Sudah menemukan semua? Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita. Amin. Dan kami sekarang, tidak ditunda lagi, sekarang ya. Tidak kemarin, tapi sekarang, tidak nanti atau besok. Sekarang, memberitakan kabar kesukaan. Jika ayat ini kita baca besok, berarti sekarang. Kita baca lusa juga sekarang. Berarti setiap hari kabarkan berita kesukaan. Betapa berbahagianya kehidupan kita, keluarga Sion, kalau bisa menyampaikan kabar kesukaan kepada teman kita, saudara kita, keluarga. Bukan berita-berita yang menyakitkan, berita yang menjengkelkan, atau berita permusuhan. Beritakan kabar baik. Ya, ini loh. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu. Kalau kita menerima kabar yang baik, bersukacita, apalagi orang lain. Ya memang tidak ada untungnya ya, kalau kita beritakan kabar yang nggak baik itu nggak ada untungnya juga. Tapi kalau kita bisa beritakan kabar yang baik, kita diberkati, yang mendengarkan pun juga diberkati. Adem hati ini, tenang. Ya, waspada untuk akhir zaman ini dalam menyampaikan berita-berita. Ya, cobalah disaring dulu ya, difilter dulu sebelum nanti kita menyampaikan kepada yang lain. Karena setiap hari pasti ada WA yang masuk ya, karena itu paling gampang sekarang ini WA ya. Itu paling trendy sekarang ini, paling ngetren ya. Dan setiap hari pasti orang menyentuh WA, pasti buka WA, nggak mungkin tidak. Saya pun juga pasti buka, karena segala kegiatan, aktivitas pasti masuk ke WA. Atau kiriman video-video itu, nah itu juga perlu. Kadang ada video yang, aduh kayaknya ya sedikit nggak baik atau jelek-jelek itu. Karena itu waspadalah ya. Allah merindukan hai Sion, pembawa kabar baik. Hai keluarga Sion, pembawa kabar baik. Dimulai dari dalam keluarga dulu. Ya. Sebelum melangkah keluar, mari kita menyampaikan kabar yang baik dari dalam keluarga dulu. Karena apa? Yesus mengutus para rasul dalam Kisah Rasul 1:8 itu dari Yerusalem. Nah, biar nggak lupa, monggo. Kisah 1 ayat 8 ya. Karena ada urutannya untuk menyampaikan berita itu ya, kabar sukacita ya. Jadi suatu kesaksian ya. Kisah Rasul 1 atau Kisah para Rasul 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kala Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi kesaksian. Orang yang membawa kabar baik itu dia menjadi kesaksian. Dimulai dari mana? Yerusalem. Dari dalam keluarga kita dulu. Yang paling kecil, kelompok yang paling kecil, komunitas yang paling kecil, keluarga. Antar anggota keluarga, mari kita sampaikan kabar yang baik, bukan kabar permusuhan. Nih, ya. Dari dalam keluarga dulu, antar anggota keluarga, mari sampaikan kabar sukacita, kabar perdamaian, bukan kabar pertengkaran, bukan kabar permusuhan. Itu menyebabkan tidak ada damai sejahtera dalam keluarga Yerusalem. Baru melangkah keluar, jangan mimpi, aku mau di luar dulu nyampaikan, tapi di dalam tidak karu-karuan. Mulailah dari dalam dulu. Yesus kalau mengatur kita itu sesuai mekanismenya, ada urut-urutannya. Nggak langsung lompat-lompat. Yesus mengatur kita kan lewat kesaksian ini. Bahwa dari Yerusalem dulu, baru meningkat. Nah, ini dia ya. Dari dalam keluarga dulu, antar anggota keluarga sampaikan kabar yang nah, jangan kabar permusuhan, kabar pertengkaran. Apalagi ya, kabar perselisihan. Apalagi ya, yang an gitu loh. Eker-ekeran. Terus apalagi? Gontok-gontokan. Pokoknya yang an. Apalagi? Pertengkaran, perselisihan, gontok-gontokan, eker-ekeran, terus apalagi? Halo? Kalau ada pertanyaan, pasti ada jawaban. Di sini pendetanya bertanya, mengapa diam saja? Ya. Apalagi? Silakan. Aku kijek mikir, oh iya sih mikir. Ya lah, ya oke ya. Ya. Jangan ada seperti itu di dalam keluarga. Ya. Sampaikan kabar sukacita di dalam keluarga. Mosok Natal gini, kok kabar bengkerengan yang terjadi. Bulan Desember bulan sukacita. Oh berarti bulan yang lain sukacita? Tidak, semua bulan baik. Tapi spesial Desember ini sukacita, Christmas joy. Wah gitu loh. Sukacita. Dalam keluarga, ya keluarga Sion ya. Halo? Jangan ada kabar pertengkaran, kabar perselisihan. Aduh, ya. Nanti Tuhan bingung, ini anak-anakku bagaimana ya? Satu keluarga kok bengkerengan, terus kapan damainya? Maka Tuhan melihat dari surga, melihat keadaan anak-anaknya geleng-geleng kepala. Yo, anak-anakku kira. Omah kok gak tahu damai, gak tahu akur. Tidak ada kabar sukacita. Ada damai dalam keluarga? Amin. Puji Tuhan. Pegang janjinya ya. Kalimat amin berarti harus ada konsekuensinya. Jaga perdamaian dalam keluarga. Sampaikan kabar sukacita. Hai Sion pembawa kabar baik, tunjukkan. Kalau keluarga kita ada kabar yang baik, pasti tetangga juga dengar dan melihat. Loh, keluarga ini kok luar biasa ya. Ya, kabarnya baik, sukacita, perdamaian, akur. Loh, jangan sampai nanti keluarga kita jadi tontonan yang yang negatif. Tuhan malu. Aduh, gimana ini? Gitu kan. Jadi kalau ingin menjadi pembawa kabar baik, mulai dari dalam keluarga terlebih dahulu. Dan setiap orang yang membawa kabar baik dikatakan berbahagialah. Berbahagialah bagi mereka yang membawa kabar yang baik. Luar biasa, alat luar biasa ya. Kita diajar pada malam hari ini untuk menjadi pembawa kabar yang baik. Malaikat Tuhan menyampaikan juga kabar yang baik. Kalau malaikat Tuhan menyampaikan kabar sukacita, kabar yang baik, ya kita tiru dong. Lukas 2 ayat 10. Ya. Lukas 2 ayat 10. Yes. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Malaikat Tuhan menyampaikan kabar apa? Sukacita atau duka cita? Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Malaikat Tuhan itu menyampaikan kabar
kabar sukacita. Dan kita diajar pada malam hari ini supaya juga menyampaikan kabar sukacita. Di tengah banyak pergumulan saat ini yang semua orang menderita susah, ya terdampak semua dan kita nggak ngerti kapan akan berakhir. Mari kita tunjukkan diri kita kabar sukacita. Apa maksudnya? Di tengah-tengah orang kebingungan, mari kita tetap tenang, ya, tetap tentram di dalam Yesus. Itu kabar sukacita. Jadi orang lain melihat ini orang kok tampil beda ya. Artinya semua orang kebingungan, semua orang kacau, tapi kita anak-anak Tuhan hidupnya tetap tenang karena kita percaya Tuhan memelihara kehidupan kita. Itu kabar sukacita. Itu kabar yang baik. Nah kalau yang di luar tuh kebingungan, kita ikut bingung, ya kita nggak jadi terang dong, nggak jadi garam. Ya memang semua terdampak, saya juga terdampak, semua kena. Tapi jangan sampai karena dampak wabah saat ini membuat kita kehilangan sukacita. Tunjukkan itu. Firman Allah mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Bersyukur dalam segala keadaan. Bagaimana? Di sini Allah mau mengajar kita, situasi pandemi saat ini Allah mau mengajar kita. Bisakah kita bersyukur? Haleluya. Kita sedang diuji sekarang ini, bukan hanya kita. Dunia juga diuji. Khususnya bagi keluarga Sion, kita diuji saat ini. Bisakah bersyukur? Tapi saya percaya, kalau kita bersyukur dalam segala perkara, dan bersukacita, maka Tuhan nggak tinggal diam. Nah, dia akan melihat siapa anak-anakku yang tetap berharap kepadaku, siapa mereka yang tetap setia kepadaku. Jangan khawatir, Allah memelihara kehidupan kita. Itu firman Allah. Karena itu di tengah wabah saat ini, tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Karena dia berjanji, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kamu. Dan kita bisa berkata, Tuhanlah penolong. Ayat 11, apa kabar sukacitanya? Ya, kita baca ayat yang ke-11. Apa kabar sukacitanya? Kita baca 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini kabar sukacitanya. Ya, kita mulai dulu untuk mengawali pembawa kabar baik ini. Kita masuk dulu untuk belajar tentang kelahiran Yesus. Meskipun tiap tahun kita tetap ya senantiasa membaca ayat ini. Tapi karena kemurahan Tuhan selalu ada hikmat yang muncul kembali. Itu karena firman Allah itu hidup. Tidak akan pernah tuntas. Seumur hidup kita pun belajar bikin tidak akan pernah tuntas. Sepanjang umur hidup kita belajar firman tidak akan pernah tuntas. Ini sudah ribuan tahun. Dan sama, tidak berubah. Tapi tidak pernah selesai. Firman Allah itu hidup. Jadi malaikat Tuhan ini menyampaikan kabar sukacita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Penekanannya kepada juru selamat. Itu berita baik. Yesus datang ke dalam dunia. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus punya misi yang besar, mau menyelamatkan umat manusia. Itu kan berita yang baik, berita yang besar, berita sukacita. Yesus menyampaikan kabar sukacita. Dia datang mau menyelamatkan umat yang percaya kepadanya. Dan kita tiru teladan Yesus, sampaikan berita sukacita, sampaikan kabar yang baik. Jangan kabar yang tidak baik. Haleluya, puji Tuhan ya. Di tengah pergumulan saat ini keluarga Sion, tetaplah sampaikan kabar yang baik. Ya. Percayalah Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, dimanapun kita berada. Itu saya percaya karena saya merasakan langsung penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan berkat Tuhan. Cukup. Ya, kebutuhan anak-anak cukup. Tuhan kan kalau kasih berkat kan cukup tuh, nggak pernah sampai lebih-lebih kan. Itu kan selalu pas dengan kebutuhan. Dan berkatnya itu selalu mengalir. Awal sampai akhir. Memang ada syaratnya. Setialah beribadah kepada Tuhan dan jangan jauh dari Tuhan. Itu syaratnya. Mudah kok syaratnya. Ya, setiap ibadah, baca firman, berdoa. Terus bawalah kabar yang baik. Pasti kok diberkati Tuhan. Ya, sampaikan berita yang baik,
kabar yang baik ya. Nanti ibadah-ibadah berikutnya kita akan perdalam lagi masalah kabar yang baik. Ini saya mau sampaikan dulu bahwa untuk mengawalinya malaikat Tuhan memberikan contoh bahwa malaikat pun menyampaikan kabar yang baik, kabar sukacita. Kabar sukacita itu tidak berbohong. Dan malaikat Tuhan itu menyampaikan kabar yang sebenarnya. Ya. Jadi malaikat Tuhan itu menyampaikan kabar sebenarnya tidak berbohong. Kalau kabar yang baik pasti ya tidak bohong. Kalau kabarnya enggak baik ya pasti ada kepura-puraan, ada kebohongan. Ayat 12, 16 dan 17. Ya. Kita baca bersama ya. Lukas 2 ayat 12, 16 dan 17. Ini bukti bahwa malaikat Tuhan tidak berbohong. Kabar sukacita, kabar yang baik itu tidak pernah berbohong. 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tidak bohong kan? Jadi berita yang baik itu tidak bohong. Karena itu Allah memperingatkan kita pada malam hari ini. Jangan sampaikan kabar yang bohong. Kepada teman-teman jangan sampaikan kabar yang bohong. Kepada rekan-rekan jangan sampaikan kabar yang bohong. Kita diperingatkan. Keluaran 23 ayat 1. Kita diperingatkan ya. Sampaikan kabar yang baik. Jangan kabar yang bohong. Keluaran 23 ayat yang ke-1. Apalagi dalam keluarga saling membohongi, saling berdusta, itu bukan kabar yang baik. Keluaran 23 ayat yang ke-1. Keluaran 23 ayat yang ke-1 ya. 1, 2, 3. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Ini terjadi saat-saat ini, banyak berita-berita bohong juga menjadi kesaksian, menjadi saksi supaya berkata yang tidak benar. Kamu tak bayar ya menjadi saksiku, tapi kamu ngomong gini. Loh, uang bicara. Apalagi yang dijadikan saksi lagi butuh duit. Ya toh, banyak tanggungan, ya belum selesai, belum lunas. Ada tawaran, kamu tak bayar 10 juta. Nah, kalau ditanya, bilangmu seperti ini. Nah, gitu kan. Bisa. Apa kayak gini? Sekarang ini orang butuh begini loh. Tahu begini? Ya tinggal gini aja kok ya. Tinggal gini. Gini loh. Butuh. Dan orang kayak gini tahu siapa yang butuh itu. Menjadi kesaksian tidak benar. Itu kabar bohong, bukan kabar baik. Waspada keluarga Sion, ya. Banyak berita yang bisa menyesatkan kehidupan kita. Dan kita pun juga jangan menyampaikan berita yang menyesatkan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Haleluya. Yesus tidak pernah mengajarkan kita tentang kabar yang bohong. Yesus dalam pelayanannya selalu mengajarkan menyampaikan kabar yang baik. Hai Sion, pembawa kabar baik. Haleluya. Mulai malam hari ini, ya, mari kita belajar menjadi pembawa kabar yang baik. Jadilah pembawa kabar yang baik. Ya. Lukas 2:11 kita ulang membaca. Ya. Kita lanjutkan terus memperdalam ayat ini. Kita ulang membaca Lukas 2 ayat ke-11. Ya. Ya. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus itu lahir ke dalam dunia bukan sekadar lahir, muncul, itu enggak. Punya misi yang sangat besar. Misinya adalah mau menyelamatkan umatnya. Tapi khususnya yang percaya kepadanya. Yohanes 3:16. Yohanes 3:16.
Yohanes 3 ayat 16 kita baca ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dalam dunia, punya misi yang besar, ada tujuannya, menyelamatkan umatnya, khususnya yang percaya kepadanya. Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia itu juga membawa misi mengabarkan berita yang baik. Berita keselamatan. Kita tiru teladan Yesus. Kita pun juga sebagai anak-anak Allah, mari kita belajar menyampaikan kabar yang baik. Jadi semua sudah diatur oleh Allah. Yesus punya tugas khusus. Yesus lahir ke dalam dunia punya misi khusus. Jadi lahirnya Yesus nggak sembarangan, artinya nggak sekadar lahir, tidak. Bahkan Yesus mau lahir pun sudah dinubuatkan jauh-jauh tahun di Mika 5 ayat 1. Ya. Sudah dinubuatkan ya. Mika 5 ayat yang ke-1 ya. Silakan dicari dulu ya. Mika 5 ayat yang ke-1 ya. Kita baca judulnya ya, judul perikopnya ya. Sudah menemukan? Mika 5 ayat 1? Ya sudah. Ya, monggo kita baca ya. 1, 2, 3. Raja, Mesias, dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi kelahiran Yesus itu sejak awal sudah dinubuatkan, bahkan tempatnya pun dinubuatkan di mana? Di mana tempat lahirnya Yesus? Kurang keras. Di mana tempatnya? Nah, sudah jelas loh. Ini kan sebelum jauh-jauh banget Yesus mau lahir, sudah dinubuatkan loh. Ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Persis kan? Nubuatan itu tidak pernah bereset. Karena apa? Itu ilham Roh Kudus. Berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 16 sudah dikatakan jelas, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi mulai kitab Kejadian sampai Wahyu sumbernya dari Allah. Memang yang menuliskan manusia, nabi, rasul. Karena sumbernya dari Roh Kudus pasti benar. Wow, dinubuatkan, tempatnya pun wah akurat sekali loh. Ini tidak dikatakan, hai engkau yang kira-kira ada di Bethlehem, bukan kira-kira, bukan kira-kira ya. Tapi tepat sekali di Bethlehem Efrata, yang artinya firman Allah itu tepat dan benar. Firman Allah tidak mungkin salah. Karena itu kalau kita mau hidup kita dituntun, diarahkan oleh Tuhan, setialah baca firman, setialah dengar firman pengajaran, supaya langkah kita, hidup kita terus diarahkan oleh Tuhan. Luar biasa ya, saya sangat berbahagia sekali dan sungguh bangga memiliki Yesus yang begitu telaten, sabar, mengajar, menuntun, bahkan kesalahan pun dikoreksi. Bukan hanya dikoreksi, ditunjukkan juga mana yang benar. Kita nggak rugi ikut Yesus ya. Dia sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Nah karena itu, mari kita tetap akan terus berusaha untuk menjadi pembawa kabar yang baik yang sudah diberikan contoh oleh Yesus. Dia datang ke dalam dunia, menyampaikan kabar keselamatan. Keselamatan dalam keluarga kita, keselamatan dalam pergaulan kita, keselamatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kabar baik, itu kabar sukacita. Yesus lahir dalam dunia membawa kabar yang baik. Haleluya. Yesus lahir misinya adalah menyelamatkan umatnya dari dosa.
Nah sekarang mari kita perdalam lagi ya. Tidak ada orang yang lahir dengan misi yang sangat jelas seperti Yesus. Hanya Yesuslah yang lahir itu langsung ada misi yang khusus. Kalau manusia jarang sekali mau lahir ada misi yang khusus, pokoknya ya lahir gitu aja. Kan tidak pernah tahu ada misi yang khusus, maka aku lahirkan anakku supaya menjadi bupati, menjadi wali kota. Tidak, setelah besar baru bertarung sendiri ya, ikut segala macam lah pokoknya jadi wali kota, bupati. Tapi Yesus tidak, sejak awal sudah mendapatkan misi khusus dari Allah. Jadi kelahiran Yesus itu misinya nggak sembarangan. Membawa kabar baik, membawa kabar keselamatan kepada mereka yang mau menerimanya, khususnya. Kita baca dulu tujuan kelahiran Yesus. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Tujuan kelahiran Yesus. Yohanes 4 ayat 34. Ada misi khusus ya. Yesus lahir nggak sembarangan ya, nggak sembarangan, nggak karena lahir gitu tidak ya. Ada suatu misi yang spesial yang harus dilaksanakan oleh Yesus. Yohanes 4 34 kita baca 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus itu datang ke dalam dunia, misinya melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku, kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tepat yang Paulus katakan, tunaikanlah tugas pelayananmu, selesaikan. Setiap tugas yang diberikan kepada kita, selesaikan. Makananku, rezekiku, berkatku, dan ini yang kita contoh. Bahwa jika kita melakukan kehendak Bapa di surga, itu sudah merupakan berkat untuk kita. Semua pelayan Tuhan kalau melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, itu sudah berkat, itu makanan. Ya. Dan jangan lupa, dalam setiap pelayanan, menyelesaikan pekerjaannya. Artinya dalam setiap kita melayani pekerjaan Tuhan, jangan separuh-separuh. Jangan sebagian-sebagian. Selesaikan, tuntaskan. Yesus memberikan contoh kepada kita, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 4. Masalah menyelesaikan pekerjaan ya. Melakukan kehendak Bapa. Menunjukkan sikap hidup yang baik, kabar yang baik ya. Yohanes 17 ayat 4. 1, 2, 3. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Selesaikan setiap tugas yang diberikan kepada kita. Yesus sudah memberikan contoh. Tugas apapun yang diberikan kepada kita, itu kemurahan Tuhan. Kita bisa melayani, itu kemurahan Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Dan hidup untuk melayani, itu kebahagiaan yang luar biasa. Semua saja yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, selesaikan tugas kita masing-masing. Saya pun juga, mesti saya selesaikan, tidak pernah separuh-separuh. Khotbah ya saya selesaikan. Yang datang sedikit, tidak akan saya kurangi, ya saya selesaikan. Jatahnya sekian, tidak mungkin saya kurangi, saya selesaikan. Ya, jangan separuh-separuh. Kita nggak rugi, melayani Tuhan itu nggak rugi. Ya. Setiap kegiatan kita, Allah tahu. Karena itu firman Allah mengatakan bahwa jeripayahmu dalam pekerjaan Tuhan tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Pegang itu, ya, pegang. Aminkan dan imani, ya. Setiap jeripayah kita dalam pekerjaan Tuhan tidak akan sia-sia. Yesus menyelesaikan pekerjaannya. Yesus punya misi khusus saat lahir ke dalam dunia. Teruskan, ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita merenungkan untuk apa kita dilahirkan? Pernah merenungkan?
Prakasian pernah merenungkan, iya ya, untuk apa aku dilahirkan ya? Untuk apa aku dilahirkan? Itu ada lagunya itu. Ya. Pernah merenungkan? Ya pokoknya lahir aja om, ya sudahlah. Lahir aja, puji Tuhan, kemurahan Tuhan, ya, bersorak sore ya bagi dia. Ini loh. Ya. Yesus lahir punya misi khusus. Nah, gimana mau merenungkan ya om? Lahir saya juga tidak tahu kapan lahirnya. Nanti besar baru diberitahu kamu lahir tanggal sekian-sekian. Yang paling susah kalau zaman dulu. Zaman dulu kalau lahirnya kan tidak ada kalender. Tangerane gunung meledos, ya aku awakmu lahir. Untuk banjir gitu. Ya. Kalau saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Supri ya. Bahwa untuk niteni tanggal lahir zaman dulu ya susah kan tidak ada kalender ya. Pokoknya kena niteni kalau tidak bencana alam ya gunung meledos. Ya mbongko ono wit ambruk mbo ya apa ya ku lahirmu ngono. Susah ya. Bagasian cobalah sejenak merenungkan untuk apa aku dilahirkan ini. Apanya untuk nambahi penduduk atau nambahi keluarga biar rame? Dan untuk apa aku dilahirkan kok sampai diangkat dari kegelapan kepada terang yang ajaib itu untuk apa? Itu perlu kita renungkan. Supaya kita melayani juga enggak sekadar melayani, kita ibadah enggak sekadar ibadah. Jadi kita punya suatu tanggung jawab. Iya, aku dilahirkan untuk apa ya? Oh iya, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu sadari. Sehingga kalau kita melaksanakan tugas itu enggak separuh-separuh. Enggak bersungguh-sungguh, enggak berbantah-bantah gitu loh. Karena penyakitnya orang yang melayani itu, kalau enggak segera bertobat, itu berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Berarti dia belum sadar aku dilahirkan untuk apa. Daud itu merenungkan tentang kelahirannya. Daud itu. Dia merenungkan. Bagaimana dia merenungkan? Kita baca dulu. Di Mazmur 139. Ini Daud merenungkan ya. Untuk apa dilahirkan? Kita perlu tahu. Yesus jelas ya, Yesus lahir untuk menyampaikan keselamatan. Dan kita perlu merenungkan, untuk apa aku dilahirkan? Harus kita tahu. Harus kita renungkan. Ya memang biasanya tahunya semenjak mau berangkat dewasa baru kita tahu. Dan saya pun juga tahunya berangkat dewasa, oh iya, aku dilahirkan untuk mengembalakan keluarga Sion. Ini tujuan Allah, ini rencana Allah. Kita perlu tahu itu. Mazmur 139, ayat 13 sampai 16. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Daud merenungkan loh ini, ya, bahkan menenun. Daud memikirkan bahwa peristiwa dia lahir itu hal yang ajaib, bukan kebetulan lahir. Semua ada dalam rencana Tuhan. Hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Jikalau kita ada selama ini, ada sekarang ini, itu tidak sia-sia. Tuhan punya rencana. Dan harus kita sadari tugasku apa. Tuhan punya rencana apa dalam kehidupanku. Itu kita merenungkan, untuk apa aku dilahirkan itu. Dan tenunan, ada kata tenunan ya. Orang menenun itu enggak sembarangan, harus teliti, harus telaten. Tidak asal-asalan, tidak kebetulan. Berarti bahwa peristiwa lahirnya Daud ini bukan kebetulan. Dan kita pun juga, kita lahir ini bukan kebetulan. Allah punya rencana, Allah punya misi khusus untuk kita. Menjadi pembawa kabar baik. Jangan sia-siakan hidup kita, keluarga Sion. Jadilah pembawa kabar baik. Jangan pembawa kabar perselisihan, kabar pertengkaran, kabar perfitnahan, apalagi itu ya sebenarnya. Kabar kemunafikan. Kita dilahirkan, Allah punya rencana khusus, punya misi khusus.
menjadi pembawa kabar baik. Dan Daud menyadari itu, menenun. Berarti peristiwa kejadian Daud ini tidak sembarangan. Allah punya rencana yang besar. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Pernah bersyukur saat ada di dunia ini lahir? Pernah? Ya yang syukuran orang tua ya, salapan, saulane ya. Apalagi ya kalau bayi itu yang disyukuri ya. Yang pasti jelas 30 hari atau 35 hari ya. Berapa itu? 30 atau 35 ya? Selapan itu loh. 36. Apal. Pokoknya divisi orang yang sepuh pasti tahu ya. 36 divisi orang sepuh ya. Setelah itu apalagi yang dipanjai untuk bayi. Terus pokoknya itulah 7 bulan meningkat tahunan. Bersyukur terus untuk kelahiran. Dan nanti baru kita beranjak dewasa yang masih bayi itu akan tahu aku untuk apa dilahirkan. Artinya apa? Jangan sampai hidup kita tidak berguna. Jangan sampai kita ini tidak bermanfaat. Jangan sampai tidak menjadi berkat hidup kita ini. Nah, sia-sia dong. Allah mengangkat dari kegelapan, diberkati, tapi nggak bisa menjadi berkat. Hidup kita yang menjadi berkat itu membawa kabar baik. Orang melihat senang. Haleluya. Ya. Allah mengoreksi diri kita. Kalau selama ini belum menjadi pembawa kabar baik, belum ada kata terlambat. Tuhan masih sabar menanti kita berbalik dan bertobat. Jadilah pembawa kabar baik, jadikan hidupmu menjadi berkat. Allah sudah memberkati kita, bukannya belum, sudah. Karena itu sampaikan berkat Tuhan lewat kabar yang baik, lewat sikap hidup yang baik, lewat perkataan yang baik. Orang yang membawa kabar yang baik itu perkataannya juga baik. Kabarkan suara, perkataan. Jaga perkataan kita, keluarga Sion. Dimanapun kita berada, jaga perkataan kita. Jangan sampai menyinggung, menyakiti hati orang lain. Sampaikan kabar yang baik. Sehingga setiap orang yang mendengarkan berita dari kita bersuka cita. Malaikat Tuhan menyampaikan kabar kesukaan dan para gembala merasa senang. Kalau yang kita berikan kabar senang, itu sudah menjadi berkat untuk kita. Jadi berkat itu bukan hanya masalah harta benda, tidak. Berbahagialah yang membawa kabar sukacita, kabar yang baik. Tugas kita mulai malam hari ini, dan saya pun juga. Saya juga harus introspeksi diri. Saya mau menjadi pembawa kabar yang baik. Haleluya. Yohanes 1 kita baca ya. 12 sampai 13. Yohanes 1 12 sampai 13. Satu, dua, tiga. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, mau menerima Allah, menerima Yesus, diberikan hak, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau kita sudah mendapati fakta seperti ini, kita ini anak-anak Allah, jangan membuat sembarangan hidup kita. Yang juga artinya bahwa kelahiran kita ini ada dalam rencana kehendak Allah. Yang artinya juga kelahiran kita ini tidak sia-sia. Artinya juga bahwa Allah punya rencana yang besar atas keberadaan kita di bumi ini. Seperti Yesus diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita keselamatan. Keluarga Sion, ya sadarilah siapa diri kita, siapa diriku. Sadari apa status kita, siapa kita ini, siapa. Kalau kita menyadari hal itu,
nggak akan sembarangan hidup kita ini. Bahkan berkata pun nggak sembarangan kalau kita sadar siapa diri kita. Tapi kalau nggak sadar dan juga nggak mau sadar, itu yang repot. Sudah nggak sadar, nggak mau sadar. Perkataannya nggak pernah baik. Gimana jadi pembawa kabar yang baik? Nggak bisa ngatur perkataan segala macam. Oh, kalau bicara langsung menyakitkan, nyelenget nangati, itu bahasa Jawanya ya, nyelenget nangati. Itu bukan pembawa kabar yang baik. Hai Sion, pembawa kabar baik. Ya, koreksi setiap sikap hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, apalagi saat emosi, saat lagi marah, hati-hati dengan perkataan. Biasanya, kalau emosi sudah memuncak, orang Jawa bilang muntap. Kalau nggak segera menguasai diri, baru yang ke-9, langsung perkataannya tidak menjadi kabar yang baik. Keluarga hancur bisa juga gara-gara perkataan yang tidak baik. Keluarga tidak akur juga karena perkataan yang tidak baik. Waspada, ya, waspada. Kehidupan kita ini bisa menjadi contoh kalau kita mau menjadi kabar yang baik, membawa kabar yang baik. Itu kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ya memang namanya jadi pelaku firman kan perlu berusaha. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, tetap mohon kemurahan Allah, mohon tuntunan Allah untuk bisa menjadi pembawa kabar yang baik. Haleluya. Rasul Paulus juga merenungkan kelahirannya, Yeremia juga. Kita baca dulu, Galatia 1 ayat 15. Jadi kita perlu juga, untuk apa ya aku dilahirkan ya? Harus kita tahu agar kita nggak sembarangan tentang hidup kita. Yesus menghargai hidup kita, mengapa kita kok tidak menghargai diri kita sendiri? Yesus mencintai kita, mengasihi kita, menghargai hidup kita. Tapi justru manusianya tidak menghargai hidupnya sendiri. Galatia 1 ayat 15. 1, 2, 3. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Rupa-rupanya Paulus ini sudah terpilih sejak dari kandungan. Meskipun saat dia bernama Saulus itu jahatnya minta ampun, tapi karena sudah ditentukan oleh Allah, maka Allah tangkap dia dan adanya pertobatan dalam dirinya, sehingga menjadi rasul yang sangat terkenal. Jadi Rasul Paulus pun juga merenungkan, untuk apa aku dilahirkan? Oh, untuk jadi berkat. Itulah yang menjadi suatu perenungan untuk kita masing-masing pribadi keluarga Sion. Kita dilahirkan untuk menjadi berkat. Bukan untuk kesia-siaan, bukan untuk menambah perkara. Bukan untuk menambah kekacauan, tidak. Kita dilahirkan untuk bisa menjadi berkat. Ada tujuannya Allah memunculkan kita di bumi ini. Bahkan Paulus sudah dipilih Allah sejak dari kandungan. Jangan sia-siakan hidup kita. Karena Allah menghargai hidup kita. Yesus menghargai kehidupan kita. Karena itu jangan kita sia-siakan hidup kita. Jadikan diri kita berkat. Hidup yang menjadi berkat itu membawa kabar baik. Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5. 1, 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Hidup kita ini sudah dipilih oleh Allah. Lagi saya katakan, jangan sia-siakan hidup kita, keluarga Sion. Jangan sia-siakan. Kita umat pilihan Allah. Harus kita tahu dan sadari itu. Kita umat pilihan Allah, karena itu jadikan diri kita berkat bagi orang lain.
itu membawa kabar yang baik. Allah punya rencana dalam kehidupan Paulus, juga dalam kehidupan Yeremia. Ini contoh nyata bahwa setiap orang yang sudah ditentukan oleh Allah, kemanapun dia pergi, tidak bisa lari. Saulus begitu jahatnya seperti itu, karena sudah dipilih oleh Allah sejak dari kandungan, tidak bisa lari dia, ditangkap oleh Yesus. Dan berubah menjadi Paulus, dan jadi rasul yang luar biasa. Sampai-sampai tulisannya paling banyak di Perjanjian Baru. Saking luar biasanya Rasul Paulus. Itu loh, kalau sudah diberi Allah dan tahu posisiku sebagai apa, itu kita bisa menghasilkan karya yang besar, kabar yang besar, kabar yang baik bisa kita munculkan dari dalam hidup kita. Kalau kita sadar diriku ini siapa. Tapi kalau nggak menyadari, ya sudah hidup sembarangan, ya suka bikin onar, bikin perkara. Dia tidak ngerti untuk apa dia dilahirkan itu. Atau hanya menambahi masyarakat. Ya, coba nanti malam lah coba renungkan. Iya ya, untuk apa ya aku dilahirkan ya? Sebagai penopang keluarga, oh aku dilahirkan untuk menjadi juru damai. Jadi berkat kan? Oh aku dilahirkan untuk bisa mengajari adik-adikku. Jadi berkat. Jadi sadarilah, ya mungkin ada kakak, ada adik, oh adikku butuh ini, oh ya aku dilahirkan untuk bisa mengajari adik-adikku, kan bisa. Atau dibalik, adiknya, oh ya aku lahir untuk jadikan bisa ngajari kakakku yang gak beres-beres gitu. Bisa juga loh. Oh, kadang adiknya lebih baik dari kakaknya loh, bisa loh. Atau justru anaknya ngajari orang tua. Anak setia ibadah, orang tua enggak, ya enggak ke gereja. Dia sadar, aku dilahirkan untuk ingatkan orang tuaku. Nah, kalau orang tua yang sadar, iya nak, ayo ke gereja gitu. Tapi kalau orang tua enggak sadar, kamu saja aku nunut. Tidak ada keselamatan nunut, keluarga Sion tidak ada ya. Itu keselamatan masalah pribadi, dari kabeh nunut, gereja masih tok sing teko. Ya Noel tok teko wis, kabeh nunut sak omah, ya. Tidak ada nunut. 2 di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. Suami istri bisa ditinggal. Jadi tidak ada nunut ya. Masalah pribadi. Mari kita sadari kenapa aku dilahirkan. Yesus lahir untuk menjadi pembawa kabar baik. Kita tiru Yesus. Bahwa aku juga dilahirkan untuk menjadi pembawa kabar yang baik. Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 17 kita tuntaskan. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17. Ya. Satu, dua, tiga. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yesus lahir sudah menjadi teladan untuk kita. Paulus Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34, yaitu menyelesaikan pekerjaan Bapa, atau dengan kata lain melakukan kehendak Bapa. Yesus lahir untuk melakukan kehendak Bapa, dan juga perlu kita sadari bahwa kita pun lahir ini untuk melakukan kehendak Bapa, menjadi pembawa kabar yang baik. Sadari keluarga Sion, mari kita sadari ya, bahwa kita dilahirkan untuk melakukan kehendak Bapa ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lama, yang artinya ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan bagi siapa saja yang mau melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa. Yesus contoh yang nyata dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, mengajar, menyembuhkan orang sakit, selalu disertai oleh Bapa. Karena apa? Dia mau melakukan kehendak Bapa. Para murid, rasul-rasul yang berjuang keras dalam usahanya untuk melakukan kehendak Bapa, disertai Tuhan. Dan kita pun juga keluarga Sion, kalau kita mau melakukan kehendak Bapa, pasti ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti itu. Sadari ya, bagaimana
sikap kita selama ini, coba direnungkan. Kalau toh masih ada perbuatan yang tidak baik, mulai malam hari ini dirubah setelah dengar firman ini. Karena firman bertujuan untuk mengoreksi kesalahan kita dan ditunjukkan apa yang benar. Sekarang kita jadi tahu bahwa kita harus sadar akan untuk apa aku dilahirkan. Untuk menjadi pembawa kabar yang baik. Jangan sia-siakan hidup kita. Jangan sia-siakan itu. Ya. Kita pun lahir bukan untuk melakukan kehendak diri sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa, menjadi pembawa kabar baik. Sekian firman Allah pada malam hari ini. Akan saya teruskan hari Minggu, tetap dengan tema yang sama, pembawa kabar baik. Tugas kita harus itu ya. Setiap hari, dimanapun kita berada, jadilah pembawa kabar yang baik. Sampaikan berita sukacita. Sampaikan berita yang menimbulkan kekuatan. Berita yang menimbulkan suatu pengharapan. Haleluya. Berterima kasih untuk firman pengajaran pada malam hari ini. Karena firman-Nya bagaikan air kehidupan yang memberikan kesegaran dalam diri kita. Dan juga yang menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita. Air hidup. Kita pakai satu pujian. Ya. Haleluya. Dan juga kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat perjamuan suci. Air hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Selalu kerindu berada di bait-Mu. Haleluya. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Selalu ku rindu berada di bait-Mu. Aliri hatiku dengan air firman-Mu. Puaskan jiwaku dengan air hidupku. Air hidupmu Tuhan memuaskanku. Air hidupmu Tuhan segarkan dagaku. Sukacita mempelai selalu berharap.
air hidup-Mu, firman-Mu, senantiasa memuaskan dahaga jiwa kami Tuhan, memuaskan kerinduan kami, memuaskan keingintahuan kami Tuhan. Dan pada malam hari ini kami disadarkan, diingatkan bahwa kami harus mengetahui tujuan kami ada di dunia ini. Tujuan kami lahir di dunia ini, yaitu untuk melaksanakan kehendak Bapa, membawa kabar yang baik. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, bahwa firman-Mu selalu mengingatkan kami dengan setia. Selalu kami diingatkan, bahkan ditegur, karena Engkau, Yesus, menghendaki kami ada pemulihan hidup, ada kelahiran baru, menjadi ciptaan yang baru, supaya kehidupan kami dapat menjadi berkat. Kami ada di dunia ini untuk menjadi kesaksian perbuatan-Mu yang dahsyat. Tuhan, pimpin kami, seluruh keluarga Sion, untuk bisa menjadi pembawa kabar baik. Terima kasih. Dan pada malam hari ini, kami sangat mengucapkan syukur. Perjamuan suci Yesus sediakan untuk kami. Kami sangat bersyukur. Pelayan perjamuan suci, silakan tampil doa. Haleluya Yesus. Mohon berkat-Mu untuk perjamuan suci yang sudah tersedia untuk kami. Yesus berkorban di kayu salib karena mengasihi kami. Memberkati hamba-Mu yang akan menyalurkan berkat yang dari surga ini. Sucikan tangan hamba-Mu. Juga kami semua yang menerimanya. Sucikan kami Yesus, agar kami layak menerima perjamuan kudus-Mu ini. Mohon berkat-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Ya, akan bagikan. Kristus penolongku. Percaya kuasa-Nya hebat bagiku, di dalam pembelaan pemeliharaannya. Saat ku takut, ku pegang janji firman-Nya, dan pertolongannya
pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai Dia yang mengasihiku. Yesus penolongku, nyata di dalam korbannya, tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Yesus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai Pria yang mengasihiku. Yesus penolongku, nyata di dalam korbannya, tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Yesus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai Dia yang mengasihiku. Kita sambut perjamuan suci ini penuh dengan ucapan syukur. Bersyukurlah kepada Yesus. Dia sudah berkorban untuk keselamatan kita. Hormati, hargailah korban Yesus. Kita angkat roti yang kita percaya ini adalah tubuh Kristus. Sebelum kita memakannya, bersama kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan. Ya, darah Kristus yang ditumpahkan, dicurahkan untuk keselamatan kita dan kesejahteraan kita. Sebelum kita meminumnya, sama kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Kita pujikan refnya, Kristus penolongku, dengan perlahan-lahan. Haleluya, kita bersyukur kepada Yesus. Dia selalu menolong kita, selalu menopang kita, dan selalu memberikan teladan yang baik. Karena Yesuslah pembawa kabar baik yang sejati. Kristus penolongku, nyata di dalam korbannya, tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku.
Amin. Amin. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai Pria yang mengasihiku. Iman kami semakin dikuatkan Yesus, bahwa hanya Kristuslah penolong kami satu-satunya. Mempelai pria yang mengasihiku. Tuhan, terima kasih di tengah situasi saat ini, Kristus tetap menolong kehidupan kami. Di tengah wabah COVID-19 ini, Yesus selalu menolong kehidupan kami. Kami sangat mengucapkan syukur. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini yang sudah membukakan mata rohani kami dan menyadarkan kami bahwa kami harus mengetahui untuk apa kami dilahirkan, supaya menjadi pembawa kabar baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa tetap menuntun kami dengan firman pengajaran. Dan inilah yang memang kami butuhkan, supaya kehidupan kami tidak salah arah, tidak salah langkah. Dan biar kehidupan kami selalu mengandalkan Engkau di dalam segala perkara. Meskipun saat ini kami menderita yang kurang baik, satu hal yang kami percaya, Tuhan itu tetap baik. Setelah lagi, keluarga Sion akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Dan sebelumnya, mohon berkat-Mu Yesus. Kita buka tangan kita, kita angkat tangan kita untuk mendapat berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Keluarga Sion yang kukasihi, yang selalu kurindukan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur dan bawalah mulai hari ini sampai selama-lamanya pulang dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Yang